Film ini dibuka dengan seorang penembak jitu bernama Chan Otway yang bekerja di salah satu pertambangan minyak di Alaska. Tugas Otway adalah memburu segala abu-abu yang mengancam para pengebor, yang dimana di area pengeboran ada banyak sekali serigala. Keesokan harinya, Otway dan para penambang minyak kayu putih berangkat liburan menggunakan pesawat. Semua pekerja duduk di kursinya masing-masing. Yang tidak dapat kursi, sebagian orang harus di bangku. Selama perjalanan, cuaca memang tidak mendukung, membuat pesawat beberapa kali mengalami getaran. Namun, hal ini hanya sebentar. Beberapa saat kemudian, saat pekerja lainnya pada tidur, Otway memimpikan istrinya, dan tepat pada saat itu pesawat kembali mengalami getaran, membuat mesin pesawat mulai hilang kendali dan akan jatuh. Semua orang mulai panik kecuali Otway. Dia dengan santuinya memasang sabuk pengaman di pinggul dan di badan. Tak lama, bagian belakang pesawat putus dan terjadilah kecelakaan. Otway tersadar dan mendapati dirinya di tengah pegunungan Alaska yang saat itu sedang terjadi badai salju. Otway menghampiri jatuhnya pesawat, lalu ia menemukan beberapa korban yang berhasil selamat, sekitar 8 orang, termasuk Otway itu sendiri. Namun, satu dari mereka mengalami sekarat karena terjadi pendarahan di bagian perutnya. Otway dan yang lainnya tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menenangkannya, dan pada akhirnya teman Otway itu pun meninggal. Kini tinggal 7 orang yang terdiri dari Hendrik, Diaz, Hernandez, Frennery, Brook, Talget, dan Otway. Kemudian Otway memimpin para korban untuk saling membantu. Sore harinya, mereka mencari bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menyalakan api unggun. Dan malam harinya, saat yang lain berusaha menyalakan api unggun, Otway berkeliling untuk melihat-lihat kondisi di sekitar. Di saat itu juga, Otway melihat serigala abu-abu yang sedang memakan salah satu jasad korban pesawat. Otway mencoba untuk mengusirnya, tetapi ia malah diserang balik. Para anggota yang mendengar teriakan Otway langsung menghampirinya, lalu memukuli serigala tersebut hingga lari terbirit-birit kayak entut. Setelah kejadian ini, Otway menduga kalau tak jauh dari tempat jatuhnya pesawat ada sarang serigala. Tentunya hal ini sangat membahayakan nyawa mereka. Ditambah lagi beberapa serigala seringkali muncul di sekitar jatuhnya pesawat. Untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan, mereka sepakat untuk bergantian berjaga dalam 2 jam sekali. Di saat waktunya Hernandez berjaga, Hernandez merasakan ada yang aneh di bagian bawah pusarnya. Ternyata Hernandez kebelet buang air kecil. Ia pun pergi sebentar untuk buang air kecilnya. Namun saat membuang air tidak bergunanya, tiba-tiba ia diserang oleh serigala dan tak ada siapapun yang mendengarnya. Pagi harinya, Otway bangun dan mengecek keadaan. Otway terkejut bukan main saat melihat tubuh Hernandez sudah berlumuran darah. Otway merasa jika tempat ini tak aman lagi. Ia pun memilih pergi ke hutan di seberang sana. Otway mulai mengemasi barang-barangnya serta mengambil dompet korban yang nantinya bakal dikembalikan ke keluarga korban masing-masing jika mereka berhasil selamat. Sebelum mereka pergi ke hutan, mereka memberikan penghormatan terakhir bagi para korban yang tak selamat. Setelah itu, mereka berjalan ke arah hutan. Selama perjalanan, mereka kesusahan untuk berjalan dikarenakan badai salju terus menerjang mereka. Hal ini membuat Fran tertinggal jauh dengan yang lainnya.
Dan saat itu juga Fren diserang oleh serigala. Otway dan lainnya yang mengetahui itu segera menghampiri Fren. Namun mereka terlambat karena Fren sudah meninggal, tewas. Kini tinggal 5 orang. Mereka kembali memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Di saat mereka hampir sampai di hutan, tiba-tiba tiba di saat mereka hampir sampai di hutan, tiba-tiba segerombolan serigala datang dan mulai mengejar mereka. Mereka pun langsung berlari ke arah hutan dan langsung menyalakan api unggun untuk menangkal serangan serigala tersebut. Beberapa kali mereka mendengar suara serigala yang membuat mereka tak nyaman. Dias yang sudah merasa stres dan ketakutan pun mulai menyalahkan Otway dan mengancam Otway dengan pisau. Otway pun tak tinggal diam. Ia langsung menendang dan menempiling dia hingga terjatuh. Di saat itu juga, tiba-tiba serigala berwarna hitam muncul di depan mereka semua. Serigala tersebut adalah raja atau alpanya serigala. Yang dapat dilakukan Otway dan lainnya adalah berdiam dan waspada, serta menatap balik mata serigala. Merasa malu saat ditatap balik, serigala hitam pun pergi secara perlahan. Cupulu serigala. Setelah kejadian tersebut, dia menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Otway dan yang lainnya. Namun saat itu juga Dias diterkam oleh serigala dari belakang. Nah lo, diterkam Roger. Lainnya pun langsung memukuli serigala hingga tak sadarkan diri. Kemudian dilanjutkan dengan Dias yang secara brutal menusukkan pisau berkali-kali ke tubuh serigala. Setelah itu, Otway menyimpulkan kalau serigala tersebut sengaja dikirim oleh serigala alpha untuk menguji keberanian Dias. Karena tak ada perbekalan makanan, mereka memutuskan untuk memanggang serigala tersebut. Walaupun rasanya seperti keringat asam-asam gurih nyoy, mereka tetap harus memakannya untuk menambah energi. Dias yang mulai hilang akal sehat kemudian memotong kepala serigala. Lalu ia melemparkannya ke segerombolan serigala yang lain untuk membuktikan bahwa ia telah membunuh salah satu dari mereka. Setelah Dias melakukan itu, Otway dan yang lain berpikir bahwa yang dilakukan Dias bisa saja membuat serigala yang lain untuk melakukan balas dendam. Karena di sini bukan tempat yang aman, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke arah utara. Di tengah perjalanan, Di tengah perjalanan, Brook mengeluh karena dirinya sakit. Lalu mereka berhenti untuk beristirahat dan membuat api unggun untuk mendinginkan tubuh biar anget. Brook mengalami hipoxia dan menjadikan dirinya berhalusinasi. Yang lain juga sedikit depresi setelah kejadian yang mereka alami. Target kemudian bercerita tentang anak perempuannya yang bernama Mary, di mana Mary dan Target ini sering kali bercanda dalam suasana keluarga. Otway juga mulai terbuka menceritakan tentang ayahnya yang terlihat kuat dan tak diketahui kelemahannya. Ia kemudian membacakan puisi sederhana buatan ayahnya tentang hidup dan mati hari ini. Tak lama kemudian, kini badai salju datang kembali. Mereka mulai khawatir terhadap apinya jika mulai padam jika tertiup angin. Mereka pun memilih berteduh di bawah pohon. Pagi harinya, Otway menemukan Brook yang sudah tak bernyawa dalam keadaan beku, seperti es. Otway sangat terpukul karena anggotanya kini mati satu persatu, dan kini tinggal 4 orang. Setelah badai salju reda, Otway dan anggota tersisa kemudian menyalakan api unggun. Saat itu juga Otway melihat pita merah yang terikat di pohon, yang menandakan kalau wilayah ini berbahaya. Terus siapa yang memasang pita merah itu ya guys? Kemudian mereka mendengar aliran sungai. Mereka pun mengikuti suara tersebut, namun saat sudah di sumber suara, mereka tak menemukan apapun. Yang mereka temukan adalah jurang degradasi. Karena yakin ada sungai di seberang, Otway berencana untuk menyeberang menggunakan kain yang diikat. Setelah ikatan kain jadi, Hendrik memutuskan untuk melompat ke pepohonan. Di saat Hendrik melompat, di situ talinya sempat terputus. Untung saja Dias langsung menangkap talinya
Kemudian yang lain membantu untuk mengikat talinya ke pepohonan. Kini Hendrik sampai di seberang, kemudian giliran Dias untuk menyeberang. Setelah itu, Otway menawarkan Talget untuk menyeberang lebih dulu. Namun Talget menolak karena ia takut ketinggian. Otway pun menyeberang, setelah itu giliran Talget. Talget mulai menyeberang, ia tampak ketakutan, dan luka di tangannya membuat Talget kesusahan untuk bergerak. Kaki Talget tersangkut di tali, membuat tali itu putus. Talget pun terjatuh dan menghantam pohon dan beberapa kali mengenai ranting. Talget terlihat terluka parah dan berlumuran darah. Di detik-detik terakhirnya, Talget berhalusinasi tentang anaknya. Kemudian beberapa serigala datang dan langsung menyeret Talget. Dias mencoba menolongnya, namun ia terlambat. Tak hanya itu, Dias pun juga terluka di kakinya akibat melompat terlalu tinggi. Tinggal 3 orang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di tepi sungai. Di sini, dia sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan dan ia menyerah. Singkat cerita, mereka sampai di tepi sungai. Di sisi lain, Singkat cerita, mereka sampai di tepi sungai. Di sini, dia sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan dan ia menyerah. Dias memilih untuk duduk di tepi sungai dan tak peduli apa selanjutnya yang ia alami. Kita beralih ke Hendrik dan Otway. Saat mereka berbincang, tiba-tiba mereka dikejar-kejar oleh serigala. Hingga akhirnya Hendrik jatuh ke sungai dan terseret arus dengan jarak yang cukup lumayan jauh. Otway terjun ke sungai untuk menyelamatkan Hendrik. Namun, kaki Hendrik malah tersangkut ke bebatuan yang besar dan membuatnya tenggelam. Otway berusaha menyelamatkan Hendrik namun tetap tak bisa. Hingga pada akhirnya Otway mendapati Hendrik yang telah meninggal. Frustasi dengan keadaan sekarang, Otway kemudian memohon kepada Tuhan. Otway terus meminta dengan bentuk yang nyata. Karena mungkin Otway mempunyai dosa yang banyak. Ia pun tak melihat apa-apa. Kemudian Otway memutuskan untuk melakukannya sendiri. Otway harus berjalan sambil membawa tas milik Hendrik. Merasa kelelahan, Otway kemudian berhenti untuk beristirahat. Lalu ia mulai menyusun dompet-dompet para korban yang sudah ia kumpulkan. Saat itu juga, kumpulan serigala datang mengendap-endap. Otway baru sadar kalau dirinya berada di sarangnya. Kemudian datanglah serigala alfa. Otway kemudian menempatkan dompetnya di atas dompet yang lain. Serigala alfa kemudian menyuruh kawanannya untuk pergi, mungkin untuk memberitahu kalau ini pertarungan antar pemimpin. Otway kemudian bersiap-siap untuk menghadapi serigala tersebut. Otway membulatkan tekadnya untuk melawan serigala tersebut dan mengucapkan puisi ayahnya tentang hidup dan mati hari ini. Kemudian keduanya mulai menyerang satu sama lain. Terlihat serigala alfa berbaring dengan nafas yang berat dan dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.